Pak. Boleh, boleh. Siapa tuh? Silakan, Uh, silakan. Stefanus Joko ya. Perkenalkan dirinya iya, dulu. Kenalkan nama saya Stefanus Joko. Saya dari PPAPK Malam, Pak. Mau menanyakan perihal tentang bakti kampus ini masih ada kah, Pak? Atau cuman magang gitu? Atau sama? Itu saja. Untuk khususnya itu kan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang udah bekerja gitu, Pak. Karena posisi saya kan sekarang bekerja di Telkomsel gitu. Nah, jadi otomatis saya kan kalau misalnya magang di perusahaan lain atau misalnya di kantor-kantor lain kan kemungkinan tidak bisa gitu. Nah, apakah bakti kampus ini masih ada sama seperti tahun lalu gitu, Pak? Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Stefanus. Kita mungkin tampung dulu ya sampai 3 pertanyaan, nanti baru kita Siapa? jawab. Ya. Mungkin ada lagi yang lain yang mau tanya langsung? Kalau tidak ada, saya baca dulu nih. Dari Leo ya, Leo Lesi Fis ya. Dokumen di-upload dalam format PDF ke Pak. Dokumen. Oke, ada lagi? Satu lagi pertanyaan, nanti kita jawab semuanya. Oke, mungkin kita jawab dulu lah ya untuk pertanyaan Stefanus Joko nih. Siapa Ibu? Pak Romi? Pak Rio? Saya mau jawab. Pak Rio ya kayaknya. Nah, ini tadi bertanya apakah masih ada bakti kampus karena kondisi saat ini sedang bekerja ya. Jadi mungkin kalau mau mengikuti kegiatan magang itu agak sulit karena harus meninggalkan pekerjaan. Silakan mungkin dijawab oleh Pak Rio nih. Karena kebetulan saya di moderator nih Pak. Silakan Pak. Eko lah. Bu Meta nampaknya yang kemarin. Jadi Pak Eko silakan Pak Eko yang jawab nih. Biar fasih nih karena ketuanya langsung jawab. Karena biar enggak mewakili nih karena nanti takutnya salah miscommunication. Maklumlah saya ini kan lagi di luar ya. Silakan Pak Eko. Mohon maaf nih Pak Eko nih. Ya, siap Pak Rio. Oke. Silakan Pak Eko. Saya jelaskan sedikit nanti ditambahkan oleh Bu Meta ya. Untuk bakti kampus, untuk KKM kali ini di tahun 2022 itu kami tiadakan, tapi kami memberikan alternatif lain. Itu ada KKM dan juga ada kewirausahaan. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan sedikit oleh Bu Meta terkait tentang kriteria kewirausahaan. Nanti situasional, apakah nanti yang bekerja banyak untuk mengikuti kegiatan ini ya, nanti kita kondisikan terlebih dahulu, tapi nanti akan kami arahkan kepada kewirausahaan karena lebih ada manfaatnya. Karena kalau kewirausahaan teman-teman bisa melihat situasi kondisi kewirausahaan itu, UMKM itu apa yang menjadi masalahnya dan teman-teman selesaikan. Nah itu mungkin tidak memakan waktu sebanyak seperti magang ya, tapi waktunya jauh lebih fleksibel. Nah, nanti untuk laporan dan segala macam nanti akan lebih fleksibel, lebih tahu nih apa Pak kendala-kendala yang dihadapi oleh para UMKM. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan. Mungkin ada tambahan dari Bu Minta, silakan. Halo, kedengaran jelas nggak suara saya? Kedengaran. Oke, jangan lebat soalnya ya. Untuk PPAPK Malam, jadi di kampus seperti tadi yang dikatakan Pak Eko itu yang 1 minggu bersih-bersih dan nggak ada lagi, insya Allah. Jadi nanti untuk yang Pak Stefanus ya, yang sudah bekerja, kita akan arahkan untuk mengikuti yang peminatan kewirausahaan, di mana di kewirausahaan itu kita lebih fleksibel, jadi yang kita tuju adalah outputnya gitu Pak, untuk Stefanus ya. Nah, adapun beberapa nanti akan dipilih juga itu, tapi tidak banyak, itu hanya magangnya juga nanti di kampus FEB itu tidak banyak ya, dan dia tidak bersifat bersih-bersih seperti itu. Kemudian dokumen sudah kembali dalam PDF ya, biar tidak berantakan formatnya kembali. Kemudian Chelsea Monterado tadi menanyakan dalam mengisi CV bagian pengalaman
itu boleh ya memasukkan pengalaman magang semasa SMA atau SMK. Jadi di CV tolong lengkap, makanya di situ keterangan syaratnya CV lengkap. Harapannya kalian memberikan informasi kepada kami selengkap-lengkapnya, terutama bagian pengalaman, organisasi, dan keahlian. Jadi keahlian apa yang kalian miliki, tolong kalian informasikan sehingga penempatan yang kami lakukan, pendistribusian ini bisa sesuai dengan keahlian kalian. Seperti itu. Baik, Ya, terima kasih Nota sudah menjawab. Ini saya coba lanjutkan melalui chat ya. Ini ada Widuri Afika Rahman, rekomendasi tempat KKM, apakah harus ada di tempat KKM tersebut atau bagaimana Pak? Kami bisa dijawab langsung atau ditampung dulu ya. Terus yang selanjutnya ada Reni, ada Pak untuk penempatan KKM semuanya, terus penempatan di Pontianak, itu yang lebih ya. Terus ada Titin, saya Titin dari Studi Eksis sebelum bertanya masalah di form nih Pak, di saat pendaftaran KKM itu kan sudah upload file yang dibagikan Eksis. Kemudian saya selanjutnya itu ada form lagi tapi dibagikan semuanya untuk APK dan tidak bisa selanjutnya. Karena wajib diupload. Jadi bagaimana Pak? Ini mungkin secara teknis di Google Form dijawab oleh Pak Romi. Terus saya coba lanjutkan lagi satu lagi ada ciptakan itu mengenai Pak untuk magang itu pilih kelompoknya sendiri atau sudah ditentukan oleh kampus. Yang pertama mungkin dijawab oleh Bu Neta ya terkait tempat KKM, apakah ada surat dari tempat KKM atau dari mana atau sesuai dengan tempat tinggal. Dan juga selanjutnya yang kedua itu terkait dengan form, tadi mungkin masih ada pengisian yang harus diisi dan tidak bisa dilanjutkan selanjutnya. Terus untuk magang apakah ditentukan sendiri kelompoknya atau jauh kita. Silakan Bu Neta, saya persilakan terlebih dahulu. ya, saya dulu ya. Yang Widuri untuk rekomendasi tempat KKM itu bisa komunikasi dulu ke kontak personnya ya Widuri ya. Nggak usah harus ada rekomendasinya dulu. Karena kami akan melakukan verifikasi dulu apakah tempat itu boleh dijadikan mitra. Jika oke, maka kita lanjutkan untuk pembuatan surat secara formal, permohonan seperti itu, dan nanti biasanya ada balasan dari mitra. Itu untuk Widuri. Untuk Haronimus, penempatan ini untuk mitra KKM ini di Pontianak saat ini kami menggalang Pontianak menjalin kerjasama di Pontianak Suburaya. Kemudian ini per daerah sesuai tempat tinggal ini untuk pengabdian ya. Nah, tinggal kita akan lihat untuk pengabdian ini, makanya kita lakukan pendataan, kita akan lihat dan tentu saja kita akan menyesuaikan tadi ya masalah tempat tinggal juga. Tapi kalau memang tidak bisa mengakomodir, maka memang kita masih mencarikan wilayah-wilayah pengabdian yang masih di sekitar area yang masih di Pontianak dan Suburaya seperti itu Heronimus. Untuk Titin nanti dijawab Pak Romi ya. Ya, Pak Ibu. Sampai situ dulu ya. Yang nanya untuk magang pilih kelompoknya sendiri atau sudah ditentukan kampus? Oh, ditentukan. Karena nanti ada, jadi konsepnya di jurusan kita, saya ini posisinya di koordinator jurusan, sedangkan kita ada koordinator lagi di tingkat prodi. Nah, di prodi EP itu ada Pak Yarto dan Bu Nindya, prodi Eksis ada Pak Romi dan Bu Sisi. Kemudian untuk jurusan ISP program PPAPK itu ada Pak Eko dan Pak Rio. Nah, nanti tim prodi ini akan mendistribusikannya. Jadi bukan menentukan sendiri. Jumlah satu kelompok berapa juga kita akan menyesuaikan dari mitra. Untuk magang itu bukan ditentukan. Sama ya. Sudah jelas ya teman-teman. Rafika juga Romi aja. Oke, saya coba tambahkan tadi. Suaranya kurang jelas katanya. Ini hujan lebat.
Ini iya Bu, betul betul. Ya tadi saya coba jelaskan lagi ya terkait tentang surat rekomendasi. Kami sudah melakukan kerjasama dengan Kubu Raya. Nanti kalau teman-teman memiliki rekomendasi di daerah tempat tinggal, itu rekomendasikan kepada koordinator masing-masing prodi ya. Jadi diserahkan dulu, nanti surat rekomendasi akan kami buatkan dan akan diteruskan kepada instansi yang direkomendasikan. Nah untuk tadi untuk magang ya itu kelompoknya sudah ditentukan oleh jurusan ya. Dan nanti teman-teman hanya daftar, terus setelah itu hanya menunggu nih kelompoknya siapa aja yang minta itu adalah jurusan ya. Untuk selanjutnya mungkin dari Titin agak di skip dulu ya. Ini suara saya terdengar dengan jelas kan teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, untuk si Titin ya, itu dijelaskan oleh Pak Agami. Silakan Pak Agami. Baik, makasih Pak Iko. Mohon maaf ya teman-teman, suaranya kurang jelas karena lagi hujan lebat. Jadi saya coba menyederhanakan saja tadi pertanyaan teman-teman. Bagi yang bekerja silahkan tetap bekerja, tapi juga tetap tidak merupakan kewajibannya untuk ikut KKM atau MBKM karena pilihannya memang hanya ada 2. Jadi teman-teman tetap harus mengisi di Google Form-nya yang sudah saya perbaiki tadi, sekaligus menjawab pertanyaan Titin bahwa sekarang cukup 1 poin saja yang diisi ya, tidak perlu semuanya. Yang menurut data saya terima baru 3 orang yang mengisi ya, disebutkan saja Sherly dan Amin Wicaksono itu mengisi pilihannya adalah MBKM. Untuk Maria Cynthia ini mohon maaf untuk mengulang kembali mengisinya karena tadi sepertinya mengisi semuanya ya, jadi bukan program pembangunan pun atau ekonomi kan tetap diisi ya. Kami mohon kesediaan untuk Maria Cynthia untuk mengulang kembali jawabannya. Tuh, untuk perbaikan tadi sudah diperbaiki. Terus untuk pilihannya tetap dicoret saja di surat pernyataan, coret salah satunya ya. Kalau di Word itu ada pilihan mencoret itu tidak perlu juga ditulis gitu ya atau di scan ulang. Jadi teman-teman cukup mengisi filenya di Word terus di save as menggunakan PDF ya. File PDF itulah yang diupload ke Google Form. Itu kira-kira gambarannya ya. Bahwa kegiatan KKM untuk semester 7 ini hanya ada 2, yaitu KKM dan MBKM ya. Jadi pilihannya hanya ada 2. Kalau teman-teman tidak ikut MBKM, berarti teman-teman ikut KKM. Kalau teman-teman ikut KKM, berarti tidak ikut MBKM. Pilihannya hanya ada 2. Jadi kalau tetap melanjutkan MBKM disilahkan, kalau hanya memilih KKM juga disilahkan. Jadi pilihannya kembali kepada teman-teman. Juga terkait dengan beberapa mitra, kalau ada rekomendasi dari teman-teman silakan juga sampaikan. Ya, nanti kita akan evaluasi atau kita akan follow up lebih jauhnya apakah sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Terus untuk pembagian kelompoknya itu ditentukan oleh panitia KKM ya, karena melihat pilihan yang sudah kami buat di Google Form, teman-teman memilih pilihan pertamanya apa. Jika itu yang kami utamakan lebih dahulu ya. Jika tidak memungkinkan atau ada keterbatasan tempat magangnya, ya kami menggunakan pilihan kedua. Jika pilihan kedua juga tidak memungkinkan, maka kami akan memilih sesuai dengan kriteria atau tempat yang memang membutuhkan ya. Itu jadi teman-teman harus pahami dulu kegiatan KKM itu hanya ada 3, yaitu magang, kewirausahaan dan bina abdi desa gitu Bu ya, atau apa namanya begitu? Ya ini ada 3 ya. Tadi sebut kalau meta magang, wirausahaan sama pembinaan Bu Meta ya. Pengabdian. Ya pengabdian. Hanya ada 3. Jadi pilihannya ada 3 itu teman-teman ya. Teman-teman harus pahami dulu. Dari CV nanti juga kami akan lihat kira-kira minatnya teman-teman itu di mana ya. Kalau memang minatnya di pengabdian ya, pilihlah pengabdiannya gitu. Dan memang ada beberapa mitra yang sudah siap untuk kita kerjasama gitu ya. Salah satunya kita sebut saja itu di daerah Kubu ya, Kecamatan Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya itu sudah siap menerima gitu ya, dan juga sudah ada program-programnya yang akan teman-teman laksanakan nantinya selama kurang lebih 1 bulan. Jadi kegiatan KKM ini waktunya adalah 1 bulan, sedangkan MBKM itu 1 semester ya. Itu teman-teman harus pahami dulu, jangan sampai salah pilih ya.
maksudnya pilih MBKM yang 1 semester, rupanya hanya 1 bulan. Ternyata teman-teman pilih KKM. Jadi KKM itu pelaksanaannya hanya 1 bulan, sedangkan MBKM 1 semester. Itu teman-teman harus pahami. Di formnya juga sudah kami sediakan. Ketika teman-teman memilih MBKM, nantinya akan dihubungi oleh panitia MBKM. Ya. Nah, untuk teknisnya mungkin terpisah lah ya, karena memang panitianya juga berbeda antara MBKM dengan KKM. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga bisa terbantu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau diskusikan lagi, silakan disampaikan. Terima kasih Pak Eko. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Romi. Kami sudah menjawab ya. Saya coba ke chat lagi nih. Ada beberapa. Ini perkenalkan Henry pada bagian pengalaman. Boleh. Silakan. Tambahkan pengalaman kepanitiaan dan asisten laboratorium diskusi. Silakan. Terus izin bertanya Bu, ini dari Julianus ya, dengan teman yang berbeda prodi meskipun sama SD tidak bisa ya. Ini karena sudah KKM jurusan ya Bu ya. Jadi memang satu jurusan saja. Kalau seandainya berbeda jurusan itu nanti programnya mungkin ada sedikit berbeda. Mungkin di pengabdian ya yang paling bisa itu misalnya bisa campur. Tapi Oh oke. Kalau Halo, pengabdian, kalau untuk pengabdian mungkin lebih bisa. Terus mau tanya Bapak Ibu, yang MBKM bagaimana? Nanti akan ada sesi ya terkait tentang sosialisasi MBKM, mungkin sekitar pukul 13.45 yang akan disampaikan oleh tim panitia MBKM. Itu sudah bergabung Ibu Dr. Senior DSMT. Mungkin kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana penjelasan terkait teknis yang akan dilakukan terkait tentang MBKM. Lanjutkan, perkenalkan izin bertanya apakah transkrip nilai ditandatangan basah oleh wakil dekan bidang akademik Pak. Nah, untuk tanda tangan kami nanti akan coba sediakan di print oleh akademik ya. Dan mungkin nanti kami akan scan nanti teman-teman hanya mendownload nama teman-teman di website ataupun link tersebut ya. Nanti akan kami coba usahakan untuk koordinir ya terkait tentang transkrip nilai ya. Oke, mau tanya Pak, MBKM konteksnya gimana? Saya lanjutkan ya, saya nanti akan ada sesi terkait tentang MBKM. Lanjut Ferian, nama Ferian ingin bertanya, jika belum pernah bekerja, ya kalau belum pernah bekerja jangan mengisi surat keterangan kerja ya, kan belum kerja ya. Oke. Stefanus, perkenalkan Pak Stefanus, belum bertanya Bapak Ibu, kalau masuk itu kami harus memilih apa ya? Ya, lebih memilih KKM atau ini ya, atau KWU ya. Jadi cenderung kalau magang pun karena waktunya biasa cenderung sampai 4. Oke, kegiatan yang dilakukan hari apa saja Bu dan contoh begini seperti apa? Oke, mungkin ini bisa dijelaskan sedikit ya, karena Bu minta terkait tentang kewirausahaan. Dan bertanya hari-hari apa saja dan contoh kegiatannya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan sedikit, mungkin dijelaskan lagi. Oke. Saya tambahkan juga tadi ya. Jadi untuk yang masih di kampung, udah nggak usah khawatir ya. Jadi kalian kan bisa download transkrip nilainya dari Siakat ya Pak Eko ya. Nah sehingga dari itu aja dulu diupload ya. Nah kemudian untuk yang MBKM nanti akan ada sosialisasi dari Bu Sri selaku ketua tim MBKM. Insya Allah sebentar lagi beliau bergabung. Kemudian untuk Rian ya tadi kata Pak Eko ya, nggak perlu lagi ya karena belum bekerja ya nggak ngisi. Nah kalau nggak ngisi berarti Rian punya kesempatan pemilihan peminatan mau magang atau mau pengabdian atau mau kewirausahaan. Nah kalau kewirausahaan saya menyambung ya tadi ada yang bertanya Ade Cipta. Jadi kalau kewirausahaan ini kegiatannya lebih fleksibel. Yang dituntut adalah output untuk menyelesaikan masalah mitra kita. Misalnya pelaku UMKM tadi punya masalah nih, dia nggak tahu bagaimana caranya pemasaran secara online. Nah, sehingga mahasiswa yang ditugaskan sebagai mendampingi UMKM tersebut harus mentransfer pengetahuan dalam menggunakan sosial media untuk pemasarannya.
Itu contoh, masalahnya satu. Kemudian kedua, UMKM-nya tidak bisa atau tidak memiliki lah ya pembukuan yang baik untuk usahanya. Nah, berarti kita sebagai mahasiswa yang di kewirausahaan ini, peminat kewirausahaan ini melakukan transfer tadi pengetahuan bagaimana pembukuan sederhana yang bisa digunakan oleh UMKM tersebut atau penggunaan aplikasi pembukuannya ya saat ini banyak bisa diunduh di Play Store sehingga si pelaku UMKM itu bisa mencatat ya keuangan usahanya. Karena ini penting sekali jika UMKM tersebut akan mengajukan modal ke bank. Karena pasti membutuhkan laporan keuangan tersebut. Nah, itu contohnya. Sampai di situ, Pak Eko. Oke ya. Saya lanjutkan ini karena ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi sampai di kekerasan apa saja yang dilakukan ya. Terus perkenalkan, nama saya DLC dari Prodi Ekis untuk penempatan instansi MBKM, ditetapkan atau bisa pilih sendiri, dan untuk wilayahnya bisa di luar PNK atau hanya di Kota Pontianak dan Kedua saja. Nah, untuk itu tadi sudah dijelaskan sedikit. Ya, kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak instansi di Kuburaya. Jadi kalau seandainya teman-teman memiliki rekomendasi ya di tempat teman-teman sendiri, silakan hubungi CP dari prodi masing-masing. Setelah itu baru nanti kami koordinir. Oke. Mohon maaf untuk sosialisasi MBKM ini setelah ini ya, mungkin sekitar 13.45. Ya. Lanjut ke Iin, izin bertanya Pak, mohon maaf apakah bisa dijelaskan terkait kami yang kewirausahaan. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau kewirausahaan itu bisa teman-teman lakukan di luar dari jam kerja. Nanti tergantung apa masalah dari kewirausahaan tersebut. Ya, tadi sudah dijelaskan kriteria yang seperti apa. Nanti yang penting adalah output yang dihasilkan oleh teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di kewirausahaan itu. Oke, di sini ada kewirausahaan itu pakai kelompok juga, Kak Bu. Iya, pakai kelompok dan akan kita tentukan. Nah, nanti tergantung nanti bagaimana pembagian distribusi yang akan kami lakukan. Oke, ini terakhir, Kak Handifa ya. Izin bertanya untuk yang lulusan SMK, apakah nanti di dalam gaya pendidikan jurusan yang diambil waktu SMK perlu ditulis? Terima kasih. Saya rasa tambahkan aja pun tidak apa-apa ya, untuk menambah di CV. Oke, mungkin teman-teman lagi ada yang bertanya? Suaranya kecil ya. Dan di sini sedang hujan. Sama, di sini juga hujan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya anggap sudah paham semua ya teman-teman ya. Jadi untuk sosialisasi MBKM setelah ini, karena sudah bergabung ketua untuk MBKM jurusan ISP, itu Bu Dr. Sri Kurniati, SP, MSc. Kan ada pertanyaan lagi terkait tentang KKM? Kalau tidak, mungkin akan berpindah di sosialisasi MBKM itu. Gimana pemerintah, mungkin ada ditambahkan lagi? Bu Sri sudah hadir ini. Iya. Bapak, permisi Pak, ingin bertanya. Ya, silakan coba Julianus. Kalau kita memilih bidang kewirausahaan itu tempat kita magangnya itu kita milih sendiri apa ditentukan oleh kampus ya Pak? Kewirausahaan ya. Kalau kewirausahaan itu nanti rekomendasi dari Julianus sendiri nanti ataupun kelompok ya. Tapi harus sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Tadi sudah jelaskan minimal usahanya itu berjalan selama 1 tahun kurang lebih dan juga masih bersifat tradisional. Nah, ini mungkin teman-teman bisa memberikan solusi ya untuk bisa membuat sebuah pembukuan secara digital, pemasaran secara digital, dan yang lain-lain. Nah, nanti Julianus atau teman-teman yang lain itu merekomendasikan ke kami, nanti kami verifikasi, ini boleh dilakukan KWU-nya, nanti baru teman-teman boleh jalan. Seperti itu ya Julianus ya.
Assalamualaikum Bu Sri, ada Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Mita. Assalamualaikum. Salam Ibu. Ya, Mungkin udah setelah bisa. ini saya serahkan ke Ibu Sri untuk menjelaskan tentang MBKM. Ibu. Ya. Mungkin Ya, terima waktu dan kasih. tempat saya persilakan. Silakan Terima Ibu. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.